Salam adik-adik, selamat pagi. Wah, kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik sekolah minggu pagi ini. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik, papa mama, kakak abang, tante, om, oma, opa, opung semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh iya adik-adik, tapi kalau ada keluarga adik-adik yang sedang sakit, boleh loh kasih tahu kakak-kakak sekolah minggu biar kita bisa sama-sama mendoakan untuk kesembuhan keluarga yang sakit. Jangan sungkan-sungkan ya untuk info ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, tentunya sudah siap dong untuk ibadah pagi ini? Sudah pada sarapan kan? Sudah nggak ngantuk lagi kan? Nah kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. 1 minggu sudah kami lalui dengan penuh sukacita. Pagi ini kami datang padamu untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu mau bersungguh-sungguh beribadah. Tolong kami untuk bisa serius dan tolong kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu yang nanti kami mau dengar. Hadirlah Tuhan di ibadah kami ini, kami siap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru nih. Lagunya bagus loh. Lagu ini mengajak kita untuk selalu bersyukur atas semua yang Tuhan telah lakukan buat kita. I wanna be thankful. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Gimana lagunya? Bagus ya? Benar adik-adik. Yuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita alami dalam hidup kita. Oke? Nah adik-adik, kakak mau bacakan satu ayat buat kita semua. Adik-adik sudah pegang Alkitab, boleh dibuka dari Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Adik-adik, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri kita, dan bukan untuk menyombongkan siapa kita dan seberapa hebat kita. Amin adik-adik. Oke adik-adik, kita udah sampai nih di awal bulan Desember.
bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Kristen. Karena apa? Karena di bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay, kita akan merayakan hari Natal adik-adik. Adik-adik udah siap-siap untuk Natal belum? Sudah ada rencana untuk pasang pohon Natal nggak di rumah? Atau mungkin sudah ada yang pasang pohon Natal beserta aksesorisnya yang meriah? Oke, nah untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ini, di bulan ini kakak mau ajak adik-adik nih nyanyi lagu Natal. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Mary's Boy Child. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Evin. Kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu satu lagu, yaitu lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih
kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini di dalam kesempatan Firman Tuhan bersama dengan Sekolah Minggu GSRI Kebayoran Baru, saya, Kak Evin, akan menyampaikan kebenaran Firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum menyampaikan kebenaran Firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami di dalam pertolongan Allah Roh Kudus bisa mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan itu juga tertanam di hati kami dan menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita pagi ini dimulai dengan mulainya bulan Desember sehingga menandakan Natal semakin dekat. Hingar-bingar Natal bisa dirasakan di berbagai tempat dan berbagai gereja mulai sibuk menyiapkan berbagai acara. Berikut ini liputannya untuk kita semua. Beberapa orang mulai mempersiapkan untuk kunjungan Natalnya dengan mengunjungi keluarga-keluarga yang terdekat, sekalipun di tengah pandemi dengan mengikuti protokol yang ada. Di tengah Natal ini juga beberapa orang mulai mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada orang yang terkasih, melalui kejutan-kejutan yang tidak terduga untuk menyenangkan hati mereka. Beberapa orang juga mulai mempersiapkan diri dengan menyiapkan dekorasi di rumahnya ataupun menyiapkan kue-kue kering yang nantinya bisa dinikmati bersama di momen Natal. Ada juga yang mempersiapkan diri untuk paduan suara virtual dan juga diantaranya mempersiapkan diri untuk beribadah secara online bersama dengan orang-orang terkasih di rumah masing-masing. Selain itu, ada juga beberapa yang memilih untuk tinggal di rumah saja selama liburan, menghabiskan waktu untuk makan, untuk nonton, melakukan hal-hal yang mereka sukai bersama dengan orang-orang terkasih di rumah. Ada begitu banyak cara yang bisa dilakukan selama menyambut hari Natal ini. Siapa yang tidak senang dengan berita kelahiran Sang Juru Selamat? Tapi tahukah kita di dalam Injil Lukas, sebelum kelahiran Yesus, sebelum malaikat memberitahukan kepada Maria, beberapa bulan sebelumnya, malaikat pun memberitahu seorang wanita bernama Elisabeth yang tadinya dianggap tidak bisa memiliki anak, bahwa dia akan memiliki seorang anak di masa tuanya. Lalu bagaimana kabar anak tersebut? Mari kita mengikuti kisahnya di dalam laporan khusus pada pagi hari ini. Yohanes Pembaptis sejak awal telah dipersiapkan oleh Allah untuk terlebih dahulu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus. Yohanes merupakan pengenapan dari perkataan Nabi Yesaya yang mengatakan, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Ini semua adalah perkataan yang menjadi tanda kedatangan Mesias. Maka ketika Yohanes memulai pelayanannya dengan menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan mereka perlu bertobat serta membaptis orang-orang, maka mereka pun teringat kepada perkataan Nabi Yesaya dan mulai bertanya-tanya, apakah Yohanes adalah Mesias? Tentu Yohanes menjawab dia bukanlah Mesias. Yohanes memberi nasihat kepada mereka dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Sampai akhirnya Yesus datang kepadanya untuk dibaptis. Awalnya Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Yesus, tapi Yesus memintanya untuk tetap membaptisnya. Maka dengan kerendahan hati dan ketaatan, Yohanes melakukan yang Yesus perintahkan. Yohanes juga memiliki pengikut di dalam pelayanan yang dia kerjakan. Setelah Yesus dibaptis, ia memulai pelayanannya dan banyak orang mengikut Yesus. Yesus juga membaptis orang-orang tersebut, sehingga murid-murid Yohanes tidak menyukai yang Yesus lakukan. Tapi Yohanes mengingatkan mereka bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ia tidak mau menyombongkan diri
atas apa yang dia lakukan. Sebaliknya, Yohanes merendahkan diri dan tetap melayani, agar semakin banyak orang yang mendengar mengenai Mesias. Ia tidak berhenti memberitakan kabar baik seumur hidupnya. Bukan hanya Yohanes, Yesus juga rela dengan rendah hati menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita semua agar manusia dapat mengalami kasih Allah. Sekarang, Yohanes Pembaptis tidak ada lagi. Maka, siapakah yang akan terus memberitakan kabar baik mengenai Yesus kepada orang banyak? Yesus mempercayakan kepada kita agar kita memberitakan kabar gembira ini kepada semua orang, terutama bagi mereka yang belum pernah mendengar mengenai Yesus. Mari memberitakan kabar baik ini melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita bagi orang lain, sehingga kasih Yesus bisa dialami oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Caranya, yuk kita utamakan Kristus untuk setiap hal yang kita lakukan, bukan mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan Yesus inginkan dan yang Tuhan Yesus mau. Kalau begitu, kita mesti rajin-rajin baca firman Tuhan dan berdoa supaya kita bisa terus taat kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Setuju? Demikianlah kabar sukacita bagi kita semua. Lalu, bagaimanakah respon masyarakat di dalam menyambut Natal ini, mengingat apa yang Yohanes juga katakan bagi kita semua? Mari bersama mendengarkannya. Oh, kami suka firman Tuhannya. Ya, masih banyak orang yang belum tahu kabar baik ini dan kita perlu beritahu mereka. Berikutnya tentu memberitakan mengenai Yesus melalui sikap kita. Bersikaplah yang baik, Christoph, agar orang lain tahu bahwa kita murid Yesus. Mengerti? Berikutnya. Baik, berikutnya aku akan bacakan. Kita biasanya lebih suka menanti hadiah Natal, kan? Tapi jangan lupa juga untuk memberi perhatian kita atau kasih sayang untuk orang di sekitar kita. Membantu orang lain juga adalah bentuk Yesus harus makin bertambah dan ku harus makin berkurang. Oh, aku tahu lagu itu, ya kan? Ya, tapi kita tidak bisa menyanyikannya, kan? Aku juga berharap kita bisa menyanyikannya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk papa, mama, oma, opa, opung, tante, om, semuanya yang telah mendukung adik-adik sekolah minggu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum menutup firman Tuhan hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami seharusnya pun mengutamakan Kristus di dalam hidup kami, sebab Engkau juga telah mengutamakan kami terlebih dahulu. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, secara khusus di dalam momen Natal ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Selamat melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih untuk cerita firman-Nya Kak Evin. Wah, satu tokoh Alkitab lagi nih yang sangat luar biasa adik-adik, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia sahabat Tuhan yang selalu mengutamakan Yesus dan memuliakan Yesus dalam hidupnya. Dan adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengutamakan Yesus dan memuliakan Yesus melalui perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari. Kita nggak perlu ikut-ikut anak-anak duniawi yang dengan katanya bahasanya keren, tapi tidak baik dan tidak sopan. Oke adik-adik? Wah, adik-adik tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Ya. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Aktivitasnya sudah kakak share di grup WA masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk selalu mengutamakan dan memuliakan Engkau dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu bisa hidup memuliakan Engkau. Kami juga berdoa biarlah kiranya sepanjang minggu ke depan Tuhan selalu menyertai kami, menyertai adik-adik sekolah minggu, menyertai semua keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah minggu kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.